by hanging on this 29th day. Oh my God. Rambut panjang aul-aulan kayak belum keramas setahun, taringnya tonggos keluar, mukanya ditekuk kayak orang belum gajian, dan ukurannya seupil alias cuma seukuran telapak tangan. Yak, bener banget. Siapa lagi kalau bukan Jenglot, sang mega bintang di dunia permistisan Indonesia. Katanya, dia ini dulunya dukun sakti yang dikutuk jadi Jenglot karena Bumi Ogah nerima jasadnya. Udah gitu, hobi nongkrongnya di dalam kotak sambil minta disuapin darah seger. Manja bener kan? Tapi pertanyaannya, beneran Jenglot itu makhluk bernyawa? Atau jangan-jangan kita semua selama ini cuma kena prank massal? Hari ini, kita bakal bedah habis-habisan mitos Jenglot, pakai logika sehat dan sains. Jadi, buat yang penakut, tenang aja. Video ini dijamin gak bakal bikin kamu mimpi basah. Mimpi buruk maksudnya. Yuk, gas! Buat kalian anak generasi 90-an atau awal 2000-an, pasti ingat banget kalau Jenglot ini dulu sering tur keliling kota lewat pameran mistis atau pasar malam. Dan anehnya, orang-orang zaman dulu rela antre panjang plus bayar tiket cuma buat nonton boneka kering ini dari balik kaca. Sebuah marketing sirkus berkedok mistis yang jenius banget pada masanya. Menurut cerita yang beredar, Jenglot ini kastanya beda sama tuyul yang hobi nyolong duit, atau pocong yang hobinya lompat-lompat capek. Jenglot diklaim sebagai mantan manusia sakti mandraguna yang punya ilmu Batara Karang. Saking saktinya, pas meninggal, tanah kuburan Ogah nerima jasadnya. Akhirnya, badannya menyusut, mengecil, tapi kuku sama rambutnya katanya bisa terus tumbuh panjang. Nggak cuman itu, mitosnya si Jenglot ini punya diet ketat yang ekstrim. Dia cuma mau minum darah manusia, dan ditekankan harus darah golongan O. Kenapa harus golongan O? Nggak tahu juga ya. Mungkin biar universal dan gampang dicari kalau tiba-tiba dia butuh transfusi darah kali ya. Karena masyarakat kita modalnya katanya dan katanya, alhasil mitos ini awet banget. Sampai akhirnya ada sekelompok orang pinter yang gemes dan mutusin buat bawa Jenglot ke meja hijau. Maksudnya meja laboratorium. Sekitar akhir tahun 90-an, tim dokter forensik dari Universitas Indonesia yang dipimpin sama Dr. Budi Sampurna mutusin buat ngobatin rasa penasaran netizen. Mereka ngambil sampel Jenglot yang katanya asli dan murni buat diuji secara medis. Langkah pertama, Jenglotnya diajak foto estetik pakai sinar X alias ronsen. Logikanya gini, kalau Jenglot itu dulunya manusia yang menyusut, pas di ronsen harusnya kelihatan dong struktur tulang manusia yang lengkap. Ada tengkorak, tulang rusuk, tulang kaki. Ya meskipun ukurannya versi sachet. Tapi pas hasil ronsennya keluar, dokternya malah geleng-geleng kepala. Bukannya nemu tulang manusia purba, para peneliti malah nemu struktur daleman yang mirip jembatan darurat. Di dalam badan si Jenglot yang mengering itu, isinya cuma susunan tulang hewan. Seperti tulang ikan atau tulang ayam, yang dirangkai, dilem, terus ditusuk pakai kawat atau kayu biar tegak. Lah, ini mah bukan mayat dukun, tapi proyek prakarya anak SD. Belum puas sampai di situ, para ilmuwan lanjut ngecek kulitnya lewat uji DNA.
Dan hasilnya, kulit keriput eksotis si jenglot itu ternyata adalah kulit hewan yang dikeringkan. Biasanya pakai kulit ular atau kulit monyet, yang dibentuk sedemikian rupa biar mirip jasad manusia kerdil. Dan soal jenglot minum darah, sains menjelaskan ini lewat hukum fisika sederhana yang namanya kapilaritas. Badan jenglot yang isinya kulit kering, kain, atau kayu itu sifatnya kayak spons pencuci piring atau tisu penyerap minyak. Pas kamu tetesin darah, ya otomatis cairannya bakal terserap dan merembes ke dalam struktur badannya yang berongga. Pas paginya darahnya hilang, ya karena udah meresap dan mengering, bukan karena jenglotnya bangun tengah malam terus sendawa kenyang. Jadi, kesimpulan dari video kita kali ini sudah sangat jelas. Sejelas masa depan kamu kalau rajin belajar. Jenglot itu 100% adalah barang handmade, alias boneka kerajinan tangan hasil kreativitas oknum tertentu. Mereka gabungin kulit ular, tulang ayam, rambut salon, plus bumbu-bumbu cerita mistis biar harganya naik dan bisa dijual mahal ke orang-orang yang pengen cepat kaya lewat jalur gaib. Kasian juga ya, si jenglot udah dituduh macam-macam. Padahal aslinya cuma boneka taksidermi yang kesepian. Meskipun kedoknya udah dibongkar total pakai sains, anehnya sampai sekarang masih ada aja orang yang percaya dan mau beli jenglot harga jutaan rupiah. Ya namanya juga industri rasa takut. Pasarnya emang nggak pernah mati di negara kita plus 62 ini. Pesan moralnya, kalau nemu jenglot nggak usah takut. Mending bawa ke lab biologi. Atau kalau gabut, jadiin pajangan di dashboard mobil aja buat nakut-nakutin Pak Ogah. Nah, kalau kalian sendiri, pernah punya pengalaman sama jenglot atau ketipu barang mistis lainnya? Coba ceritain di kolom komentar di bawah. Kita ngobrol santai di sana. Jangan lupa like, share video ini ke teman kamu yang masih percaya jenglot bisa hidup. Dan pencet tombol subscribe biar channel ini bisa beli kuota buat bikin video edukasi lainnya. Saya dan segenap tim Mitospedia 69. Tetap rasional, jaga kesehatan, dan dadah.